Ini kita hanya mengekstraksikan sel pinggir, bahan kimia yang hanya di tepi, sehingga kalau terlalu kuat yang keluar selulosa itu nggak bisa mempengaruhi karakter air. Nah ini kalau udah mahir, kalau sudah ketemu ya, satu genggam segini nih bisa jadi 15 liter dengan kekentalan yang sama. Bayangkan, kalau mekanisasi nggak mungkin, karena ekstraksi itu untuk bisa kekentalan terus visual biasanya kan ya harus semakin banyak yang dilarutkan agar dia semakin kental. Kalau biasa kan enggak. Ini benar-benar melibatkan bahan kimia yang kata orang-orang dokter saraf, ahli saraf, satu kali kita berpikir apa, itu akan memunculkan atau memproduksi bahan kimia apa sel kita ini. Nah, ketika pembicaraan kita itu negatif, kita akan memproduksi bahan kimia yang gelombangnya itu juga jelek. Kan kulit ini memunculkan gelombang. Ekspresi genetik, kenapa kalau ada orang bohong pura-pura jujur, ngapusi itu ya, pura-pura jujur gitu. Itu kan ketahuan dari apa? Ekspresi kan? Ekspresi itu kan sebenarnya bahan kimia yang diproduksi oleh sel kulit. Dan kulit nggak akan pernah bohong. Nah, ekspresi itu memunculkan sebenarnya ada gelombang yang dikeluarkan. Dilihat mata kita itu kan ada gelombang sebenarnya. Tapi kan untuk mengarah sampai penelitian ke sana, ya mohon maaf, orang gini-gini aja butuh waktu 6 tahun saya menemukan. Ini loh, bisa ngeremet-ngeremet ini itu butuh waktu 6 tahun. Jangan dikira cuman gini aja. Saya aja begitu ketemu ngeremet-ngeremet ini, ya emosi saya. Kalau kayak gini aja nggak dari dulu, mengapa butuh waktu yang lama? Tapi model ekstraksi apapun nggak bisa, difermentasi kayak pun nggak ketemu caranya begitu. Ini hanya bisa pakai tangan. Ini karena ketemu surat Al-Furqan ayat 54 di Al-Quran, dan aku ciptakan semua manusia itu dari air. Itu tuh, selama ini asumsi kita kan manusia tanah, gitu. Manusia dari air, ngapain kita nggak komunikasi sama air? Air secara universal itu hidup, tapi begitu masuk ke dalam tubuh suatu makhluk, dia punya tugas masing-masing. Ini bisa nggak ngendap ini, karakternya udah berubah. Udah beda dengan ini ya. Berarti ini keliru. Tekniknya keliru karena ya. Karena itu bahannya hancur. Kalau ini semakin tidak hancur, biosaka akan semakin bagus. Kalau ekstraksi pada umumnya, semakin hancur dia, semakin kecil partikelnya, akan semakin bagus. Nah, karena yang diambil itu bukan selulosa. Berapa? 146. Nah, karena yang diambil bukan selulosa, sehingga tidak akan berpengaruh signifikan untuk kenaikan TDS. Tapi logikanya harusnya kan dengan penambahan TDS yang kecil itu tidak mempengaruhi karakter air loh. Tadi dari 100, dari berapa? Cuma naik berapa? Kenapa airnya jadi pekat? Logikanya kan harusnya naik ribuan. Ini enggak. Aku mau tanya, Pak. Iya. Silakan aja. Ada hubungannya sama jamur endofit nggak? Jamur endofit kan murni ada di tanaman. Terus apakah dia akan ngeluarin jamur endofit?
bilang ini racunnya palsu. Ulet aja diambil nggak mati, dimasukkan langsung aja nggak mati, gimana dicairkan? Ngapain susah-susah? Tapi banyak orang yang jajal itu di Indramayu. Ini obatnya palsu, dicicipi beneran, mati orangnya. Nah, kasus itu banyak ya. Hamanya disemprot nggak mati, sembarang macem, marah-marah dia ini obat palsu, jangan-jangan cuma susu gitu ya. Orangnya kan sama putih. Cicipi gelundung sak tangkine sak wonge. Nah ini bicara gelombang biasanya. Nggak memenuhi standar SNI bodo amat. Yang penting manfaatnya petani. Ya. Kan diomong tidak ilmiah. Sementara ilmiah itu apa? Ilmiah itu apa? Ilmiah adalah fakta-fakta yang dituliskan lewat kajian empirik kan, diamati ini. Terus fakta itu ilmiah bukan? Ya kejadian alam di sekitar kita ilmiah. Terus kalau belum dituliskan jangan dibilang itu nggak ilmiah. Wong ilmiah itu hanya sebagian kecil. Tulisan itu hanya sebagian kecil dari ilmiah yang diterjemahkan. Terus kenapa fakta-fakta terus dibilang nggak ilmiah? Nah inilah salahnya kita. Biasanya nggak ilmiah gitu. Ya ini kalau secara ya sesuai dengan pokoknya sumber daunnya. Enggak. Sesuai Kadang sumber daunnya itu sama, persis, bahannya sama, jumlahnya sama, warnanya bisa beda-beda. Terus kadang bahannya beda-beda, warnanya bisa sama. Tergantung tingkat emosionalnya. Itu ekspresi genetik. ini kadang rematanya pengaruh juga. Kalau emosionalnya tinggi, warnanya Enggak, bukan biasanya emosional sebenarnya. apa? Kalau di Nah, biosaka bisa moodnya. mengenalkan atau bisa berpikir positif, biosaka akan jadi paling bagus. Karena energi orang berpikir positif itu gelombangnya bagus. Energi yang berpikir negatif itu gelombangnya nggak akan keluar. Orang berpikir negatif itu membunuh dalam diri. Radiasinya ketahan. Ekstraksi yang tidak disertai dengan itu jamu mekanisasi. Nih biosaka yang benar itu. Jelas ya Oh, iya. perbedaan warnanya ya. Nah ini sudah nggak akan ngendap. Mudah-mudahan juga nggak berubah warna. Itu nggak berubah warnanya sampai terus apa? Kalau bagus berapa sampai hari? 10 tahun pun nggak berubah. Tetap seperti itu warnanya. Iya. Nah, waktunya itu bisa beragam karena ini sambil ngobrol ya. Kalau orang-orang di Baduy itu membuat biosaka hanya 7 menit waktunya. Nah, dan akhirnya sudah jadi hitam bahannya tanpa hancur. Saya nggak ngerti itu mereka apa. Tapi saya hanya menyimpulkan karena orang-orang Baduy tidak sama sekali paham tentang pertanian modern. Sehingga ya wis ikuti saja, nol aja. murni ya masih di Terus Baduy itu monumen purba yang masih tertinggal. Kenapa? Itu sudah ribuan tahun loh. Monumen Nusantara itu. Baduy itu ribuan tahun, tidak seperti suku pedalaman yang lain. Suku pedalaman yang lain kan dianggap tanah nggak subur pindah. Baduy itu ribuan tahun nggak pernah berpindah. Sampai hari ini masih menghasilkan lahannya dan nol pupuk kimia, bahkan nol pupuk organik. Mereka nggak punya ternak masalahnya. Terus unsur organik yang selama ini kita anggap bisa habis, kenapa di Baduy nggak habis lebih dulu? Itu ada sebelum Prabu Siliwangi loh. Bahkan Prabu Siliwangi itu waktu perang mungkin juga bersembunyi di sana. Sampai hari ini itu nggak habis unsur haranya, nggak pernah ditambah.